Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok JST dari kelas R8I ingin mendemonstrasikan hasil tugas besar kami yaitu tentang klasifikasi sampah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri, mulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Elza Khaila Mutia dengan nomor NPM 202143501531. Selanjutnya, teman saya. Perkenalkan, nama saya Amelia Azra Pakaya dengan NPM 202143501538. Selanjutnya dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Siti Mawarda dengan NPM 202143501505. Pembuatan aplikasi klasifikasi sampah ini bertujuan untuk membantu proses pemilahan sampah secara otomatis dan akurat. Mengingat masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dengan benar. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, website ini dapat mengenali jenis sampah seperti organik, non-organik, organik, dan non-organik melalui citra sehingga mendukung efisiensi pengelolaan sampah. Untuk cara menggunakannya, yang pertama, klik tombol upload gambar atau ambil foto ulang. Yang kedua, pilih gambar sampah yang ingin diklasifikasi. Yang ketiga, tunggu sistem memproses dan menampilkan hasil. Yang keempat, lihat kategori sampah dan tingkat kepercayaan prediksi. Kemudian, bisa klik mulai sekarang. Tampilannya seperti ini. Saya akan mendemokan website klasifikasi sampah dengan cara ada dua pilihan, yaitu yang pertama kita buka kamera langsung atau dengan pilihan lain yaitu kita mengupload gambar. Kita pilih dengan contoh upload gambar. Akan kita masukkan gambar ke start. Website menganalisisnya dan menghasilkan hasil klasifikasi menjadi sampah kategori organik. Sampah organik ini dapat terurai secara alami. Lalu kita ambil contoh lain, kita klik ambil ulang, lalu kita upload gambar lagi. Misalkan kita ambil contoh gambar sampah dari kaca. Website ini menghasilkan hasil klasifikasi dari sampah kaca ini, yaitu dikategorikan menjadi sampah non-organik. Sampah non-organik ini sulit terurai dan perlu penanganan khusus. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian di backend. Ada dua code yang bakal saya jelaskan, yaitu di bagian classify dan train. Pertama-tama saya akan menjelaskan di bagian train. Di bagian train, kode ini menggunakan TensorFlow, NumPy, Matplotlib, dan modul keras, yang mana berfungsi untuk deep learning dan pengolahan gambar. Untuk code, pertama-tama mungkin saya akan menjelaskan di bagian data augmentation dan data loader. Nah, di sini. Untuk code tersebut membuat objek image data generator untuk augmentasi data gambar seperti rescale, shear, zoom, brightness, dan flip. Lalu di bagian train data, ya, di bagian ini data gambar diambil dari folder atau biasa dipanggil atau disebut flow from directory dan diubah ukurannya ke 224 kali 224 pixel dengan bed size-nya 32 dan kelas mode kategorinya multi-class. Lalu selanjutnya terdapat transfer learning dengan VGG60. Nah, kita kalau cek kodenya ini. Di sini menggunakan arsitektur VGG60, semua layer pada arsitektur tersebut dibekukan atau tidak ikut dilatih ulang. Selanjutnya terdapat penambahan layer klasifikasi. Untuk kodenya dari sini sampai sini. Ya. Output arsitektur tersebut di flatten, ditambah layer dense atau fully connected dengan 12 output. Karena ada 12 kelas sampah yang kita pakai. Selanjutnya adalah bagian training. Untuk kode trainingnya mulai dari sini. Sampai result. Nah, model dikompilasi dengan optimizer Adam dan loss categorical cross entropy. Modelnya dilatih dengan 28 epoch. Selanjutnya untuk fungsi prediksi. Nah, fungsi prediksi
code-nya di bagian ini. Sampai sini berarti. Nah, di bagian ini fungsinya dipergunakan untuk memprediksi jenis sampah dari gambar yang diinput oleh user. Nantinya gambar diproses, diprediksi, dan hasil prediksinya akan ditampilkan di sini. Gitu. Selanjutnya adalah visualisasi training. Untuk visualisasi training, ini. Nah, di sini akan menampilkan grafik akurasi dan loss selama data di training atau modelnya di training. Dan yang terakhir di bagian ini adalah model save. Nah, model yang sudah dilatih tadi akan disimpan di file tersebut. Untuk kesimpulan, sebenarnya bukan kesimpulan, untuk fungsi keseluruhan di train ini sebenarnya adalah script training klasifikasi gambar sampah berbasis CNN. Dengan transfer learning-nya tadi menggunakan VGG Tasty, melakukan augmentasi data, training, prediksi, visualisasi hasil training, dan penyimpanan model. Ini untuk train. Lalu selanjutnya untuk classify. Untuk classify, kita cek. Di sini menggunakan Face APA, OpenCV, NumPy, TensorFlow, PIL, serta beberapa modul Python standar. Lalu selanjutnya di sini adalah inisialisasi Face APA dan course. Untuk code-nya mulai dari ini sampai sini. Yes. Ini membuat aplikasi Face APA bernama Waste Classification APA. Ya kan? Mendapatkan middleware course agar APA bisa diakses dari mana saja tanpa pembatasan origin. Lalu terdapat load model. Untuk load model bisa kita tandai dari sini sampai sini. Di sini terdapat percobaan membuat model hasil training dari file predict.ys. Nantinya jika gagal, variabel model diset ke none dan pesan atau informasinya nanti akan dicetak error. Lalu terdapat daftar kelas. Nah, daftar kelas di sini ada dua. Yang pertama, output class dan output class English. Yang pastinya kalau dilihat dari code tersebut, berarti yang satu bahasa Indonesia dan yang satu adalah bahasa Inggris. Ya kan? Lalu, yang kelima, terdapat fungsi pre-processing gambar. Nah, pre-processing gambar ini tuh mulai dari mana sih? Nah, ini mulai dari sini. Sampai return image array. Nah, kurang lebih sampai sini. Di sini gunanya buat apa? Gunanya untuk mengubah bytes gambar menjadi array NumPy. Konversi ke RGB, resize ke 224 kali 224. Lalu terdapat normalisasi yang mana dibagi 255. Lalu akan di-expand dimensinya agar bisa diprediksi oleh model. Kita ubah lagi. Kita jelasin lagi ya. Misalnya mengubah batch gambar menjadi array NumPy, lalu ada kegiatan konversi ke RGB, resize ke 224 kali 224, lalu dinormalisasikan lagi dengan dibagi 255, lalu expand dimensionnya agar bisa diprediksi oleh model. Yang keenam ada endpoint APA. Nah, di endpoint APA ini ada root endpoint. Kodenya gini. Wire minute. Yes, ini. Endpoint get root hanya menampilkan pesan sederhana di kode ini. Yaitu kalau nggak salah pesannya adalah Waste Classification APA. Di sini sudah tertera ya. Lalu selanjutnya adalah predict endpoint. Nah, kalau di predict endpoint, ini dari sini sampai sini. Sampai erase. Nah, di endpoint, post atau predict menerima file gambar. Untuk bagian ini, di endpoint post atau predict penerima file gambar. Lalu, apa sih yang dilakukan? Di sini ada sekitar 7 step
Yang pertama, pengecekan model sudah dimuat atau belum. Lalu yang kedua, membaca file gambar dan melakukan pre-processing. Yang ketiga, melakukan prediksi menggunakan model. Yang keempat, mengambil kelas hasil prediksi dalam 2 bahasa. Yang sudah kita jelaskan di atas ya. Lalu yang kelima, penghitungan akurasi atau kepercayaan. Lalu yang keenam, mengembalikan hasil prediksi, nama kelas, ID, nantinya bakal pakai ID atau IN atau biasa yang kita sebut Indonesia dan English yang tadi. Akurasi serta confidence score. Apa sih confidence score ini? Nilai softmax semua kelas, gitu ya. Yang terakhir ada jika ada error akan dilempar ke HTTP 500. Ya, di sini tuh ada nih. Di extract ini ya. Lalu ada kelas endpoint nih untuk yang di sini. Untuk yang terakhir tuh ada kelas endpoint. Code-nya yang mana ya? Yang ini. Di sini digunakan untuk pengembalian daftar semua kelas dalam 2 bahasa. Ya, gunanya untuk itu aja. Untuk ini kelasnya bakal pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Untuk code kurang lebih isi dari code classify di sini tuh sebenarnya adalah backend REST API untuk klasifikasi gambar sampah. API ini menerima gambar, mengklasifikasikan ke salah satu dari 12 kategori. 12 kategori itu dari mana yang tadi yang di-train. Dan mengembalikan hasil prediksi beserta confidence-nya. Model yang digunakan adalah model hasil trainingnya. Ya, demikian penjelasan dari saya. Yang tidak bagus-bagus amat ya. Dan saya di sini akan penutupan mewakili teman-teman saya, mewakili 2 teman saya, dan mewakili kelompok saya. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Mungkin ada perkataan yang salah, pengucapan quote yang salah, pengucapan istilah yang salah juga, atau ada perkataan yang kurang berkenan. Kami mohon maaf setulus-tulusnya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.